Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat sekalian, sahabat surga channel dimanapun anda berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang, sehat walafiat, masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pada tema kita kali ini adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahim wajarus su." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kelompok orang pada hari kiamat. Isnani, ada dua kelompok orang. La yanzuru, Allah tidak akan melihat kepada orang itu, ilaihima, kepada dua orang tersebut, kepada dua golongan tersebut, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi sahabat sekalian, pada hari kiamat kelak, di hari kiamat kelak, kita akan menyaksikan, semoga kita bukan termasuk golongan ini, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita akan menyaksikan dua kelompok, dua golongan orang yang Allah tidak akan melihat kepada mereka dengan lihatan kasih sayang. Dalam artian Allah tidak menyukai mereka, Allah tidak open kepada mereka, Allah tidak menyayangi kepada mereka. Mereka berteriak, "Ya Allah, ya Allah." Kata Allah, "Aku tidak lihat." "Ya Allah, berikan kami pertolongan ya Allah, aku tidak dengar," kata Allah. Jadi mereka berteriak seakan-akan Allah tidak dengar. Mereka meminta-minta, Allah tidak lihat. Na'udzubillah. Sungguh tragis nasib dua golongan orang manusia ini. Siapa sih orang yang orang yang tragis kehidupannya seperti ini pada hari kiamat? Yaitu ada dua kelompok orang. Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sahabat sekalian, pada zaman sekarang banyak orang yang saling bermusuhan. Saudara jadi musuh, tetangga jadi jauh. Kadang musuh bisa jadi sahabat. Orang yang tadinya akrab kerabat menjadi jauh dengan sejauh-jauhnya, dengan alasan yang sangat sepele. Urusan makanan, urusan pergaulan, kadang perkataan yang salah, sehingga menjadikan konflik, bahkan konfliknya berkepanjangan, bahkan diwariskan, bahkan sampai turunan. Jangan sampai bergaul kepada orang itu, bahkan diwariskan kepada anaknya juga. Jangan sampai kalian bergaul sampai anak cucunya diwariskan kebencian kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Memutuskan tali silaturahmi hukumnya adalah dosa yang sangat besar, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang asalnya dekat menjadi jauh, orang yang asalnya akrab menjadi musuh, maka Allah tidak akan lihat kepada orang tersebut pada hari kiamat. Semoga kita bisa terhindar dari sifat yang pertama ini, dari golongan yang pertama ini. Yang kedua sahabat, wajarus su, orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang senantiasa jelek kepada tetangganya, berbuat buruk kepada tetangganya, senantiasa menyakiti hati tetangganya. Jadi tiada hari tanpa menyakiti tetangga, tiada hari tanpa menghardik, menghina tetangga, menggibah tetangga, memfitnah bahkan tetangganya. Jangankan saling kasih mengasihi, saling musuh memusuhi, iya, tiap hari. Dengki, iri, hasad, ghibah, membicarakan aibnya. Jangankan saling memberikan makanan, emang hak wajar, saling memberikan sapa pun nggak pernah. Nauzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan dalam hadis lain, man amana billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman pada hari akhir atau hari kiamat, fal yukrim jarah, maka muliakanlah tetangganya. Berarti orang yang senantiasa menghardik, menyakiti, menggunjing tetangganya berarti bukan termasuk orang yang beriman kepada hari kiamat. Nauzubillah. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat tegas, sangat benci kepada orang-orang yang membenci kepada tetangganya, yang senantiasa berbuat buruk, berbuat jelek kepada tetangganya. Kenapa hal itu sangat penting? Karena ketika kita berbuat jelek kepada tetangga, ketika kita berbuat buruk kepada tetangga, dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang kita butuhkan? Sedikit-sedikit kita kepada tetangga. Apa kebutuhan kita hal kecil, minta bantuan kita kepada tetangga. Kita sakit kepada tetangga, kita meninggal kepada tetangga. Ada keperluan hal-hal yang mendadak, itu kepada tetangga kita yang dekat. Bahkan ketika kita mati pun kita butuh kepada tetangga, dan tetangga pun yang akan melayat kita, yang akan mengurus kita, termasuk keluarga kita yang paling dekat. Bagaimana tidak kalau kita senantiasa menghardik, menjelek, menggunjing, buruk pergaulan kita kepada tetangga kita? Bagaimana tidak ketika kita membutuhkan suatu saat, apakah akan ada orang yang menolong kepada kita? Maka disinilah kita perlu bersosial dengan para tetangga kita dengan sangat baik. Sini Rasulullah mengapa memberikan ujangan, wasiat, bahkan nasihat kepada kita senantiasa untuk berbuat baik kalian kepada tetangga. Makanya Allah tidak akan melihat kepada orang yang jelek, yang buruk tingkahnya kepada tetangganya. Kesimpulan, ada dua kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah kedua-duanya di yaumul qiyamah. Yang pertama adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang kedua adalah orang yang berbuat buruk kepada tetangganya. Semoga kita semua dihindarkan oleh Allah dari kedua sifat ini dan menjadikan kita sama-sama untuk memperbaiki hubungan baik kita kepada manusia, seluruh umat manusia. Sambungkan silaturahmi kita, jangan pernah memutuskan, perbanyak silaturahmi. Yang kedua, jaga hubungan baik kita kepada tetangga kita. Jangan hardik, jangan menghina, jangan, jaga hubungan baiknya.
jangan pernah menyakitinya. Ketika kita melakukan dua hal ini, semoga Allah melihat kita pada hari kiamat dengan lihatan kasih sayang, bukan tidak dilihat oleh Allah, bukan dibenci oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum